Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, ini aku sedang di Kota Bojonegoro dan mau wawancara di DPRD Kota Bojonegoro. Nah, terus nanti ikut aku ya. Langsung ke DPRD-nya. Guys, ini adalah titik-titik di dalam gedung anggota DPR Bojonegoro. Di sini terdapat nama-nama anggota DPR Bojonegoro beserta fraksi dan komisi apa saja yang ada di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan mau wawancara Ibu DPR di Kabupaten Bojonegoro, yaitu Bu Sani. Ini kita lihat ke kamera. Ini dia Bu Sani. Ibu DPR dari Kota Bojonegoro. Di sini saya akan menanyakan tentang kewenangan pemerintah di Bojonegoro itu seperti apa sih? Pemerintah spesifiknya eksekutif atau legislatif. Kalau legislatif sebenarnya cukup berbeda dengan eksekutif. Legislatif teman-teman dewan itu kita punya 3 kewenangan yang melekat, yaitu penganggaran, pembuatan regulasi, dan pengawasan. Jadi fungsinya hanya 3 itu. Dan fungsi lain seperti aspirasi. Jadi di pemerintah daerah, penyelenggara pemerintahnya kan ada pihak eksekutif seperti bupati dan jajaran, terus kemudian pihak legislatif teman-teman DPR ini, dan punya kewenangan yang cukup berbeda, yaitu dalam rangka merencanakan penganggaran. Jadi penganggaran itu prosesnya dari pihak eksekutif diajukan dan dibahas bersama dengan legislatif. Jadi fungsi penganggarannya DPR di situ. Kemudian pembuatan regulasi seperti kalau kita peraturan daerah, itu juga salah satu fungsi dari DPRD. Dan yang ketiga pengawasan. Pengawasan itu melekat mulai seluruh kegiatan yang telah direncanakan dalam APBD Bojonegoro, dan kita tugasnya mengawasi seluruh proses itu sesuai dengan apa yang kita rencanakan. Kan di Kota Bojonegoro ini kan emang sumbernya minyak bumi itu. Nah, itu gimana sih kita tanggapannya? Kenapa kadang rakyat kan juga merasa resah akan adanya pengukuran minyak, atau gimana sih menanggulanginya? Kalau sebenarnya kita bisa dikatakan ini sebenarnya harus bersyukur karena kita punya minyak. Salah satu sisinya karena tidak banyak daerah yang punya sumber daya migas seperti di Bojonegoro. Dan tahun ini beberapa, mungkin sekitar ini sekarang mulai dari 2017 sampai sekarang ini produksinya terus meningkat. Jadi puncak produksi migas di Bojonegoro itu sekarang. Oleh karena itu anggarannya meningkat. Jadi sebenarnya kalau sekarang kita bicara komposisi struktur anggaran Bojonegoro, itu disumbang hampir 2,3 triliun itu sumbernya dari dana bagi hasil migas. Jadi kalau pendapatan yang diperoleh pemerintah dari pungutan pajak, retribusi itu untuk 2019 sekitar 400 miliar, sangat kecil dibandingkan dengan apa yang kita dapat dari DBH migas yang dari tahun 2019 lalu itu kurang lebih ada sekitar 2,3 triliun. Nah, kalau bicara itu sebenarnya sebelum kita bicara dampak ke masyarakat, sebenarnya kita bisa sangat mengoptimalkan apa yang kita punya sekarang untuk membangun Bojonegoro. Karena minyak ini bukan terus akan ada di puncak produksi, nggak akan terus ada di peaknya. Dia akan turun nanti apabila eksplorasinya musimnya sudah habis, maka dia akan persediaannya menipis. Dan kita nggak punya minyak lagi di mungkin 2030 atau 40 itu udah menjadi sangat sedikit, berbeda dengan sekarang. Jadi sebenarnya sekarang adalah yang paling penting adalah bagaimana mengalokasi sumber daya alam yang kita punya itu untuk membangun sumber daya manusia dan membangun infrastruktur di Bojonegoro. Karena ini mungkin nggak akan terjadi lagi atau nggak akan ada pemasukan sebesar ini lagi di
10 atau 20 tahun mendatang. Nah, jangan sampai kemudian kita terdampak kalau dari dampak sosial, tentunya ada dampak sosial luar biasa di daerah pengeboran, yang mana mereka tadinya adalah masyarakat yang bermata pencaharian sebagai petani, terus sekarang sama-sama mereka dibebaskan dan dipakai daerah eksplorasi. Nah, itu sebenarnya menjadi penting untuk dibicarakan oleh semua pihak, bahwa mereka harus ada exit strategi. Mungkin sebagian besar ada yang kerja ya sekarang di sektor migas, ada yang jadi security, ya terutama masih ada di level unskilled. Iya, pekerja unskilled itu belum banyak yang di daerah migas tersebut itu malah kayak putra daerahnya itu tidak ada dalam pekerjaan tersebut. Sebenarnya kita sudah mengantisipasi itu dari tahun 2011 ya. Jadi 2011 lalu Bojonegoro membuat peraturan daerah tentang percepatan ekonomi di sektor migas, atau yang sering banget disebut sama masyarakat umum itu percepatan lokal, yaitu mewajibkan 100% untuk tenaga kerja kasar atau unskilled itu adalah dari lokal. Jadi sebenarnya ini juga tugasnya DPRD supaya melakukan pengawasan dan memastikan bahwa perda yang kita buat terkait dengan menjamin 100% tenaga lokal untuk unskilled itu benar-benar dipatuhi oleh perusahaan. Meskipun sekarang banyak isu nih, kalau ada yang KTP-nya bukan Bojonegoro gitu ya. Jadi kita, meskipun mereka secara sembunyi-sembunyi kerja di subkon, di subkonnya lagi gitu. Jadi kalau kita dulu saya juga mantan ketua komisi C di periode sebelumnya, jadi saya emang paham soal kita sering banget dapat aduan, tapi kita tiap kali cek soal data kependudukan, data alamat domisili si pekerja, selalu yang disetorkan perusahaan di Bojonegoro semua gitu. Makanya itu, kok setahu saya pasti orang-orang di sekitar migas tersebut jarang ada yang bekerja, sedangkan itu pasti dari orang Sukabumi, Bandung dan sebagainya. Jadi sebenarnya kita mungkin yang agak teledor dalam pengawasannya itu ada di subkon. Jadi mereka ada main kontraktornya, kemudian main kontraktornya menunjuk beberapa mitra untuk kerjasama. Nah, mitranya ini kadang nggak masih menunjuk mitra lagi. Jadi ada rantai sub-sub yang kadang-kadang kita nggak bisa kontrol mereka tahu dari mana. Tapi kalau sepanjang mitra yang terdaftar, kita pasti ngecek dan memastikan bahwa kita punya aturan yang kita buat bersama-sama di tahun 2011 lalu itu dipatuhi. Berarti kalau alokasi yang dihasilkan dari minyak bumi tersebut itu kan jatuhnya nanti di pemerintahan sini itu larinya kemana lagi? Jadi kalau di postur struktur APBD ini ada beberapa sumber keuangan. Tidak hanya dana bagi hasil migas saja, tapi juga ada dana alokasi khusus, ada dana alokasi umum, ada dana bagi hasil migas, dan juga ada pendapatan asli daerah. Nah, untuk penggunaannya migas sendiri sebenarnya diatur oleh ketentuan di, kalau nggak salah, undang-undang migas yang mewajibkan bahwa daerah-daerah penghasil itu mengalokasikan untuk pendidikan dan kesehatan. Secara spesifik ada persentasenya, cuma saya nggak hafal persentasenya, tapi ada persentasenya. Jadi misalnya dari 2,3 miliar itu ada persentase yang harus digunakan untuk pembangunan infrastruktur fasilitas kesehatan, terus pembangunan infrastruktur fasilitas pendidikan, pembangunan sumber daya manusia. Jadi kita pos-posnya di situ. Terus sejauh ini apa masih ada faktor penghambat dari dalam kinerja DPRD? Jadi kita ini kan backgroundnya macam-macam ya. Kita DPRD Bojonegoro ada 50 orang dengan berbagai macam latar belakang, dan tentunya itu kenapa waktu pertama kali kita dilantik itu kita ada semacam bimbingan teknis terkait tugas dan fungsi DPR. Karena kan DPRD ini dipilih sama masyarakat ya, dari berbagai background. Mungkin yang di daerah timur itu dia mewakili, ada yang mewakili organisasi petani, atau mungkin ada yang mewakili organisasi keagamaan. Dan tentunya kalau ngomong backgroundnya mereka, tentunya kita akan sulit untuk menguasai banyak hal secara mendalam. Jadi emang sangat diperlukan. Jadi saya rasa itu sih yang sebenarnya membuat lag antara pemahaman. Mungkin seringkali komunikasinya yang salah, atau kemudian cara memahaminya yang missing. Itu karena kita backgroundnya macam-macam nih. Ada
yang pedagang, terus kemudian ada yang dari apa namanya, ada yang dari kelompok organisasi keagamaan, itu berbeda banget. Jadi memang secara berkala itu memang kita harus tetap melakukan apa semacam pendidikan atau peningkatan kapasitas tadi supaya dapat kualitas politisi yang apa, yang qualified. Karena kan pilihannya ini ada di tangan masyarakat, bukan seperti orang mau daftar perusahaan yang kita kualifikasinya ini harus ahli di bidang ini kan nggak ada. Mau yang menentukan siapa yang diurusinnya adalah masyarakat. Nah tapi jangan sampai kemudian kita mengecewakan suara yang diamanahkan. Jadi kita tetap harus terus mengkapasitasi diri dengan berbagai macam disiplin keilmuan. Itu yang saya tanyakan. Oke. Sekian dari saya. Terima kasih banyak. Sama-sama.